Ini Dewi dari lukisan dinding. Kakak, pelan-pelan dong, sakit di sisir. Rambutmu terlalu halus sih. Bikin pengen elus terus. Kita berdua tinggal di istana Dewi ratusan tahun. Gak ketemu orang yang cocok, bosen banget. Ratusan tahun. Siapa bilang gak ada? Di luar kan ada satu. Kakak, dia mau pergi. Sayang banget, tadinya mau kasih dia jodoh. Sayang dia gak beruntung. Satu jodoh. Jodoh, di desa perempuan itu ya? Desa itu ada tradisi gantung lentera cari jodoh, perempuan lajang. Akan gantung lentera merah di jendela. Nunggu lelaki lajang nanjak ke jendelanya. Buat semalam bersamanya. Desa yang mereka bilang, itu desa Zaode di kaki gunung. Di ujung timur desa rumah ketiga, Azen. Cantik jelita, masih perawan. Kalau gak ada lelaki dateng, dia bakal turunin lenteranya. SST. Kamu kebanyakan bicara. Dulu pernah baca di kitab kuno, kisah Dewi lukisan cari jodoh. Jangan-jangan mereka Dewi jodoh dari legenda? Lin Feng, mukamu pucat banget semalam. Jangan-jangan begadang nonton film biru? Jangan asal ngomong. Lau Yang, belakangan mata kiriku sering kedutan, katanya kan rezeki. Apa aku bakal dapat rezeki ini? Sama aku juga, aku kemarin nemu uang receh lagi. Apa aku juga bakal jadi kaya? Lau Yang, aku dengar ramalan 6 Yauna, Jia MU itu sangat akurat. Cepat bantu ramalkan nasibku juga. Bantu ramalkan nasibku dulu. Jangan nyerobot antrian. Kamu kan biasanya nggak percaya hal-hal begini, kenapa hari ini lain? Error API. Minggir, minggir. Aku ada urusan penting. Kalau gitu, aku buat satu gua. Eyo. Nggak mungkin, mana mungkin? Lau Yang, kenapa? Simbol gua menunjukkan Shaoyin berubah menjadi Shaoyang. Artinya, kamu akan mati di atas dan naik kereta. Apa? Mungkinkah mimpi semalam itu sengaja dibuat untuk memancingku pergi ke sana? Mimpi? Mimpi apa? Aku kemarin mimpi sampai di tempat bernama Kuil Jodoh. Di dalamnya ada 2 dewi cantik. Mereka bilang, di kaki gunung ada desa namanya Desa Perempuan. Desa Perempuan? Maksudmu, 2 dewi di lukisan dinding kemarin? Mereka juga bilang, di desa ini, perempuan-perempuan lajang akan gantung lentera merah di jendela rumah masing-masing. Lelaki lajang yang memanjat jendela dengan lentera merah di malam hari bisa bersatu dengan gadis di dalamnya. Jadi jodoh. Kirain apa? Kita kan semua jomblo. Nggak ada yang sampai mimpi mesum kayak kamu. Apalagi sampai lihat dewi cantik. Kayaknya kamu sudah gila mau cari wanita. Aku serius. Mereka juga bilang, si cantik Azhen di rumah ketiga ujung timur desa sedang nunggu lelaki datang sekarang. Udah. Cuma kamu yang percaya mimpi mesum begini. Desa Perempuan itu nyata. 2 dewi yang kamu lihat itu, apa mereka pakai jubah dewi warna merah dan hijau? Iya. Kok kamu tahu? Mimpi kamu bukan mimpi jodoh, tapi pertanda ajal. Mereka bukan dewi jodoh, tapi jelmaan siluman. Dari desa sepi yang minjam energi pria. Begitu energi pria dipinjam, langsung mati mendadak. Xiao Feng, kamu punya tubuh yang sangat yang. Mereka nggak bisa langsung minjam energi yang MU. Jadi mereka akan memancingmu ke desa perempuan, baru ambil nyawamu. Aku tahu, nyawa lebih penting.
Ashen jatuh cinta pada Akyang. Di malam yang dipenuhi bintang. Kang Kyang, kamu kok kayaknya nggak bener hari ini? Ayah, aku baru punya pacar, muda, cantik, dan manis banget. Pacar. Masa sih, kamu yang kayak gini bisa punya pacar? Lihat, ini pacarku Ashen. Kue kembang bulan buatan tangan, baru matang, cobain deh. Azen? Maksudmu Azen dari desa perempuan itu? Kamu pergi ke desa perempuan? Mana ada hantu-hantu jahat di sana. Ini hadiah cinta dari Ashen untukku. Yang kamu lihat dalam mimpi itu jelas-jelas Dewi Asmara. Nggak mungkin. Aku cobain dulu. Wah, enak banget, Kang. Beneran enak. Laoyang, bukannya kamu bilang mimpiku itu palsu? Itu hantu labu yang mau nyawamu. Terus kenapa Zhao yang pergi ke sana nggak kenapa-napa? Kamu harus kasih penjelasan. Dia nggak kenapa-napa, bukan berarti kamu juga bakal aman. Kamu ini tubuh yang sangat maskulin, dia nggak. Yang aku bilang tadi itu tentang kamu. Bikin dia. Tapi ini kan jodohku. Sekarang Zhao Qiang udah dapat istri. Aku masih jomblo. Ini jelas-jelas kisah cinta yang berakhir bahagia. Bahagia apanya sih kamu? Jangan iri mulu, kamu sendiri yang penakut nggak berani pergi. Sekarang baru berani ngiler. Dewi Asmara. Laoyang, ini semua gara-gara kamu. Kamu bikin aku kehilangan jodoh. Kok bisa sembarangan nyalahin orang sih? Udah aku bilangin. Rezeki cintamu tipis, nggak boleh ada hubungan yang cuma sebentar. Aku menganggapmu saudara, mana tega lihat kamu celaka. Aku gak seharusnya percaya sama kamu yang setengah-setengah ini. Kamu bilang aku gak punya rezeki cinta. Terus kenapa Dewi Asmara malah masuk mimpiku? Bahkan nama Azen juga dikasih tahu. Kalau ini bukan rezeki, terus apaan dong? Itu makhluk jahat yang memancingmu. Mereka bisa membunuhmu. Kamu cuma belajar ilmu ramal beberapa hari. Sok jadi master. Jodohku ini hancur karena kamu. Aku kasih tahu ya. Sok jadi master. Udah, berhenti berantem. Selain Zhao Qiang, kita semua kan masih jomblo semua? Kita kan saudara. Nggak perlu sampai merusak persahabatan. Hanya karena sedikit masalah hormon, kan? Kang Qiang, di antara kita, cuma kamu yang udah punya pacar. Kamu setidaknya harus berterima kasih kepada Lin Feng. Legipulous Soul Asian. Lin Feng yang memberitahumu, aku berterima kasih padanya. Jia Kuma anak muda. Kalau berani, rebut Ashen kembali. Kalau tidak berani, minggir saja. Ashen jatuh cinta pada Akyang. Ashen. Aku akan bertanggung jawab padamu. APA. Besok ketemu orang tua? Kamu serius? Gadis di desamu. Tidak perlu mas kawin? Baik, aku segera pergi. Zhao Qiang ini terlalu sombong. Salah Laoyang. Lain kali aku percaya kamu lagi, aku jadi anjing. Kakak, Ayun lebih tinggi lagi. Mereka lagi. Dia datang lagi? Mau ajak main bersama? Kakak, dia mau pergi lagi. Awalnya mau kasih dia jodoh, dia mau lewatkan lagi. Aku masih punya jodoh. Ya ada? Kakak, maksudmu Acui dari desa wanita itu? Dia jauh lebih cantik dari Azen. Juga gantung lentera merah di jendela. Benar, Acui kulit putih cantik, sifatnya lembut. Yang lebih penting, dia masih perawan. Entah bakal jatuh ke tangan siapa. Tapi kalau tidak cepat pergi, Acui akan simpan lentera merahnya lagi. SST. Kamu terlalu banyak bicara, cepat pergi. Sekarang gadis perawan lebih langka dari panda.
Kalau orang tuaku tahu aku punya pacar seperti ini, mereka pasti sangat puas. Malam ini aku akan ke desa wanita, taklukkan Acui. Kamu keluar tengah malam nakutin orangnya. Mau kemana? Urusanku, minggir. Kamu mimpi dua Dewi Jodoh itu lagi ya? Sekarang mau ke desa wanita? Ya, aku mau ke desa wanita. Ternyata tebakanku benar, kamu masih terobsesi jodoh ini. Jujur saja, umurku sudah tidak muda lagi. Orang tuaku berharap aku meneruskan keturunan. Mau aku jadi bujangan seumur hidup di proyek? Jangan dipikirkan terus. Nyawa hilang, mau meneruskan keturunan pakai apa? Omongan begini lagi, kamu pikir aku masih percaya? Wanita malam ini namanya Acui. Ini juga hasil ramalanmu? Sudah kubilang aku anggap kamu saudara, percayalah padaku. Laoyang, aku tahu kamu mengerti ini, tapi kamu juga tahu. Orang tuaku, kondisi mereka semakin menurun setiap tahun. Melihatku menikah adalah harapan terbesar mereka. Bisakah kamu bantu saudaraku? Ada cara apa saja agar aku bisa mempertahankan pernikahan ini, dan juga menjaga keselamatanku? Bisa? Xiao Feng, bukan aku tidak mau membantumu. 6 garis naga hanya bisa menghitung keberuntungan dan kesialan. Tidak bisa mengubah takdir, jika aku memaksakan untuk campur tangan. Akan terkena kutukan balasan dari langit. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Kamu juga jangan terlalu sedih, jodoh itu tergantung pada takdir. Istirahatlah lebih awal, besok masih harus bekerja. Tengah malam begini, Li Xiaolan mau pergi kemana? Mungkinkah dia juga mau pergi ke desa perempuan? Benar-benar menggantung lentera untuk pernikahan. Lin Fong a Lin Fong. Kalau baju de jangan salakan aku. Astaga, Li Xiaolan anjingnya lari cepat sekali. Kokok Land. Bebek yang sudah di mulut terbang begitu saja, lagi-lagi digagalkan oleh Laoyang. Ada juga lentera merah. Cui, sekali lagi, Cui. Hari hampir pagi, besok aku akan menyiapkan mandi susu untukmu. Kamu tadi malam pergi ke desa perempuan lagi ya? Kamu masih berani bertanya padaku. Kalau bukan karena kamu berulang kali menghalangiku, jodohku tidak akan didahului oleh si Li Xiaolan itu.
Aku beritahu ya, apalagi bilang pinjam energi pria. Sekarang aku sudah kembali dengan selamat kan? Itu karena kamu tidak menyentuh barang kotor, kalau kamu menyentuhnya, tidak bisa kembali lagi. Ah, lagi-lagi omongan ini, Ci. Kamu tidak suka melihat aku jomblo. Jadi sengaja menghalangiku mencari jodoh. Anjing menggigit ludong Bin, tidak tahu niat baik orang, urusanmu yang berantakan ini. Aku tidak mau ikut campur lagi, kamu urus sendiri saja. Malam ini, kamu akan bermimpi lagi dengan dua dewi jodoh itu. Kalau kamu benar-benar ingin pergi, jangan sekali-kali menerima ujian. Ujian apa? Bermain hantu-hantuan. Kakak, kamu bilang Lin Feng itu lesu. Apakah benar dia kurang beruntung, seumur hidup jadi jomblo? Tidak bisa menyalahkannya. Kerjaannya juga tidak berkembang. Jodohnya juga berkali-kali direbut, siapapun pasti akan kesal. Tidak bersemangat. Kakak, kalau dia tahu. Hari ini adalah hari menantu tahunan. Sepasang saudari cantik di desa perempuan juga akan menggantung lentera merah. Yang kamu maksud Abei dan Ayau? Mereka benar-benar cantik jelita, baru berusia 20 tahun. Lebih cantik dari kami, mereka sudah membantu ayah mereka membuat arak sejak kecil. Kulit mereka pun menjadi putih dan lembut seperti akar teratai karena terkena uap. Yang penting, mereka bahkan belum pernah memegang tangan pria. Konon, mereka sangat dekat sebagai saudari dan sejak kecil sudah bersumpah untuk menikah dengan pria yang sama dan bersama selamanya. Pria yang sama. Menikahi dua sekaligus, aku juga ingin beruntung seperti itu. Wah, saudari yang begitu baik, sungguh tidak tahu akan jatuh ke tangan pria beruntung mana. SSST, kakak, kali ini kau terlalu banyak bicara. Kita akan dekerak langit. Desa wanita, hari calon menantu. Wah, maaf. Bahkan pengemis pun bisa dapat istri di sini, pasti aku juga bisa. Tidak apa-apa. Aku ingin bertanya. Aku. Oh, kau juga datang untuk mencari jodoh. Hari ini adalah hari calon menantu. Jika ingin menjadi tuan lentera, tanyakan pada nenek bunga. Nenek bunga? Di mana dia? Di sana. Lau yang benar-benar menipuku, desa yang baik-baik saja. Budayanya sangat murni, mana mungkin ada hal-hal kotor. Anak muda. Kau datang untuk hari calon menantu, menjadi tuan lentera, kan? Badan tegap, mata bersinar. Bahu lebar, pinggul tebal, penuh semangat, pasti sehat. Energi kuat, tidak salah, pasti memuaskan para gadis. Begitu yakin padaku? Benarkah akan mencarikanku sepasang saudari? Yang paling diminati hari ini adalah saudari Abei dan Ayau. Anak muda, kau berkondisi baik, beruntung juga. Nenek akan menjadikanmu tuan lentera Ayau dan Abei. Astaga, Dewa Jodoh berkata benar. Nenek, benar-benar dua saudari? Mana mungkin bohong, dan gadis-gadis desa kami. Sederhana sifatnya, setia pada suami seumur hidup. Kau sangat beruntung. Baiklah, di mana mereka? Di sana, mereka menunggumu. Baik, aku segera ke sana.
Kakak, menurutmu, apakah Tuan Lentera pilihan nenek bunga akan menyukai kita? Aku juga sedang menghantarkan anggur buah buatan ayah, ingin dia mencicipinya. Tuan Lentera pilihan nenek bunga pasti tidak salah, ya. Kita harus merawatnya dengan baik, mencuci pakaiannya, memasak untuknya, menemaninya hidup, baik padanya seumur hidup. Kita akan mengikutinya seumur hidup. Kita akan mengikutinya seumur hidup. Baik sehat maupun sakit, miskin atau kaya. Kita tidak akan meninggalkannya. Kita bertiga nanti akan saling mendukung. Seumur hidup tidak akan membuatnya kesepian. Siapa yang tega melakukan ini? Tempat apa ini? Sangat menyeramkan. Kakak, kamu dengar suara apa-apa enggak? Pasti Tuan Lampu sudah datang. Mungkin dia tidak sengaja menyentuh sesuatu. Ayo cepat keluar lihat, jangan sampai dia menunggu lama. Tempat apa ini? Sangat menyeramkan, pasti ada masalah. Aku harus cepat pergi. Nenek Hua, apa yang kamu lakukan? Mau bikin aku mati kaget? Anak muda, kamu kan baik-baik saja. Baik-baik saja bisa jadi sakit karena kau. Nenek Hua, bukannya kamu bilang, aku akan jadi tuan lampu untuk 2 bersaudara itu. Sekarang kamu bawa aku ke tempat seram ini. Sebenarnya mau apa sih? Banyak pria yang ingin mendapatkan Ayau dan Abei. Kamu mau jadi tuan lampu mereka? Nggak semudah itu. Barusan kamu disuruh memanjat jendela. Dibuat jatuh, itu untuk menguji tubuh dan ketangkasanmu. Dan juga menguji sifatmu. Jadi pantas aku jatuh? Ngomongnya nggak dari tadi. Berarti aku sudah lulus ujianmu tadi? Sekarang bisa ketemu Ayau dan Abei kan? Itu baru pembukaannya. Ah, Kalau mau menikahi mereka, harus melewati 3 ujian. Memilih jodoh, menjaga hati, dan memutus nafsu. Setelah lulus semua, baru bisa menikahi mereka dengan meriah, pulang bawa istri cantik. kalau gagal ujiannya gimana? Ya tinggal di sini selamanya, jangan keluar. Putus? Ada masalah? Aku harus cepat pergi. Anak muda, aturan kecil saja sudah bikin kamu ketakutan. Kamu nggak suka Ayau dan Abei lagi? Nggak mau punya istri? Lin Feng. Kalau lewat kesempatan ini, nggak ada lagi. Apa benar mau jadi bujangan seumur hidup? Bikin orang tua cemas dan malu? Baiklah, aku terima ujiannya. Ikut aku. Ujian pertama disebut memilih jodoh. Lihat 3 pintu ini, setiap pintu mewakili 1 karakter. Dan juga jawaban di hatimu. Kamu datang ke desa perempuan karena apa? Pilih saja jawaban yang kamu mau. Cinta. Nafsu. Takdir, karena apa datang? Kakak Feng, cepat pilih. Aku dan kakak menunggumu.
Anak muda, kamu tidak berani memilih. Kalau jawabannya benar, kamu bisa bertemu Abei dan Ayao. Bisa bermalam bersama mereka. Tapi untuk membawa mereka pergi, kamu harus melewati Eugene Tahap Kejua dan Kedega. Sekarang, pintu mana yang kamu pilih? Tidak, wanita tua ini berusaha keras membuatku memilih. Sepertinya menjebakku. Kalau ujiannya gagal, Maka tinggallah selamanya bersama tablet-tablet ini. Jangan pernah menerima ujian ini. hei, nenek. Bisakah ujian ini diberi waktu lagi? Ini memang tidak bisa terburu-buru, harus mengikuti hati. Baru bisa memilih jawaban yang benar. Aku beri kamu 2 jam untuk berpikir, tapi kesempatan hanya sekali. Kalau terlewat, tidak ada lagi. Xiao Feng, keluarga kita Lin. Hanya mengandalkanmu, satu-satunya penerus. Tapi kamu sudah lebih dari 30 tahun, belum punya istri. Aku dan ibumu. Tidur tidak nyenyak, bolak-balik. Salah kami tidak punya kemampuan, tidak bisa menghasilkan uang, dan sakit-sakitan. Membuatmu sampai usia ini belum juga dapat istri. Orang tua sudah bekerja keras seumur hidup untukku. Aku tidak bisa membuat mereka khawatir lagi. Ayah, ibu, tenanglah. Tahun depan, aku pasti bawa pulang seorang istri. Ayo makan. Cepat makan. Ah, kesal sekali. Kakak, anak bodoh itu sepertinya tidak bisa memilih. Kakak, kamu pikir Lin Feng tidak berani memilih? Sayang sekali, Abei dan Ayao sudah lama menunggu tuannya. Buru-buru apa? Tidak sulit memilihnya. Pikiran laki-laki. Bukankah itu nafsu? Nafsu? Jawabannya adalah pintu nafsu. Kesempatan ada di depan mata, tinggal dia berani atau tidak. Kakak, kamu terlalu banyak bicara. Kita akan dapat kutukan. Karena kita berjodoh dengannya, mari beri dia petunjuk. Selamat, teman. Haha, selamat ya. Kakak Feng, kamu benar-benar anak keberuntungan. Tidak kelihatan. Kamu langsung dapat 2 istri cantik sekaligus. Depan belakangnya molek, kita para lajang di proyek. Hanya kamu yang paling sukses. Ayao, Abei. Ayah, ibu. Xiao Feng kita sudah sukses, akhirnya menikah. Wah, Xiao Feng hebat, keluarga kita. Akhirnya punya penerus, nanti di desa. Siapa lagi yang berani meremehkan kita? Jawabannya adalah pintu U. Semua dapat bagian, jangan buru-buru. Itu Sao Qiang. Ayo merokok, ayo, wah Songhua. Kakak yang dermawan, wanita desa kalian memang hebat. Perutnya sangat beruntung, tidak lama sudah hamil, haha. Kakak Chong benar-benar beruntung. Betul-betul. Baru beberapa hari. Sao Qiang dari bujangan jadi ayah. Kalau soal keberuntungan, harus berterima kasih pada seseorang. Kalau bukan karena dia tanpa alasan, memberikan nasihat yang baik ini padaku. Bagaimana aku bisa dapat istri dan anak gratis? Hahaha, ayo, aku traktir makan. Sao Qiang si brengsek itu.
Dapat keuntungan masih sok suci. Tidak, aku tidak bisa ragu lagi. Aku harus cepat mengambil keputusan. SSSD. Laoyang, kok kamu lagi? Aku bilang, aku sama sekali tidak ingin peduli kamu lagi. Tapi kali ini sangat berbahaya. Cepat pulang. Jangan bohongi aku, kamu melarangku datang, malah kamu sendiri datang. Aku tahu. Kamu lihat Xiao Qiang dan Li Xiaolan. Mereka berdua mengambil jodohku, mendapatkan si cantik. Jadi kamu iri, kamu juga datang mengambil jodohku. Aku sama sekali tidak tertarik. Tidak tertarik? Kalau aku percaya lagi, aku anjing. Minggir. Lihat kompas ini. Apa yang menarik? Sudah kubilang aku tidak percaya ini. Minggir. Kembali, jarum belum stabil. Ini dalam ilmu Maoshan adalah posisi Tiansha. Apa Tiansha? Disa? Kisah? Basa? Aku malas bicara denganmu. Kamu masih belum mengerti? Desa wanita ini terletak di posisi Tiansha. Ada benda Yinsha, sangat berbahaya, cepat ikut aku. Jangan sembarangan. Laoyang, aku tidak boleh sembarangan, kamu boleh? Apalagi posisi Tiansha, kamu pikir aku tidak belajar geografi? Kompas ini berputar hanya karena medan magnet tidak normal. Lain kali cari alasan yang lebih baik. Dengar aku, ayo pergi ke sana lihat, cepat baik. Aku kasih tahu, jangan ikut ujian nanti. Kalau tidak, kamu akan terjerat oleh mereka. Ingat. Aku nggak percaya omong kosongmu. Ayau, ABI, aku datang hahaha. Nenek Hua, aku sudah putuskan, aku ikut ujian pertama. Ujian pemilihan jodoh. Kalau sudah putuskan, ikut aku. Cinta, nafsu, takdir, apa jawaban di hatimu? Nafsu, aku pilih pintu nafsu. Baik, kalau begitu buka pintu nafsu. Ingat. Setelah masuk pintu nafsu, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, jangan menoleh, jalan terus. Lin Feng, hentikan perbuatanmu. Jangan sekali-kali memilih pintu nafsu itu. Aku kasih tahu, di balik pintu itu adalah jebakan. Begitu kamu masuk, kamu akan hancur. Laoyang, kamu kok kayak perekat anjing, datang lagi. Ngejar-ngejar setengah mati, ternyata memang mau bikin onar. Lin Feng itu pemilik lentera, hampir dapat rezeki. Kamu malah mau merusak keberuntungannya. Betul, urusan desa kami. Kapan kamu berhak ikut campur? Lin Feng, aku kasih tahu yang sebenarnya. Wanita-wanita di sini hanya ingin meminjam energi positifmu. Kalau masih ngomong sembarangan, aku robek mulutmu. Biarkan dia bicara, desa wanita kami tidak pernah sembunyi-sembunyi. Biarkan Lin Feng juga mendengar, setelah itu baru memilih. Lin Feng, aku tahu kamu buru-buru ingin lepas dari status jomblo. Ingin memberi jawaban ke orang tuamu. Ini bukan jalan pintasmu, dengarkan aku. Sekarang ikut aku masih belum terlambat. Cukup. Kalau dulu bukan karena kamu menghalangiku, aku gak akan melewatkan dua jodoh itu. Sekarang hampir dapat rezeki. Kamu malah datang bikin onar dan fitnah. Apa kamu takut hidupku lebih baik darimu? Kamu benar-benar nggak bisa ditolong lagi. Aku anggap kamu saudara. Berkali-kali mengambil risiko datang ke sini untuk mengingatkanmu. Kalau mengingatkan, kenapa nggak ingatkan Xiao Qiang? Kenapa nggak ingatkan Li Xiaolan? Mereka berdua baik-baik saja. Anak Xiao Qiang hampir lahir. Siapa bilang mereka berdua baik-baik saja? Jangan carry gara-gara di sini. Hari ini kamu masih bisa berdiri di sini. Kami semua sudah sangat sopan padamu. Apa kamu masih mau menyebarkan fitnah? Yang Suanyu, kamu datang ke sini tanpa izin. Sudah melanggar larangan desa.
Kamu berani memfitnah dua orang. Pemilik lentera? Aturan dalam radius 3 kaki dari ala leluhur, mana boleh kamu main-main? Kamu pikir kami nggak berani menghukummu? Hukum aku. Kalian pasti merasa bersalah, ya? Lihat saja, kalau hati mereka tidak ada setan. Kenapa bisa begitu gugup? Apakah benar ada yang tidak beres di sini? HMPH, kalau begitu coba jelaskan, ada apa dengan mereka berdua? Berbicara harus ada buktinya. Betul, bukti. Mana buktinya? Hook. Aku belum punya bukti untuk sementara. Kalau tidak ada bukti, diam saja. Lagi-lagi omong kosong. Laoyan, kebiasaanmu berbicara sembarangan ini. Kapan bisa berubah? Kamu tenang dulu. Ini adalah kesempatan terdekatku untuk menikah. Aku sudah janji sama orang tuaku, akan bawa istri pulang untuk tahun baru. Baiklah, meski masuk, kamu harus ingat. Jangan sekali-kali tidur di ranjang itu, juga jangan minum anggur pernikahan itu. Kalau tidak, diam. Aku tidak mau dengar lagi omonganmu. Lin Feng, kamu pasti sudah tahu betul. Seperti apa temanmu itu? Nenek sekarang juga tidak memaksamu. Memilih atau tidak, tergantung padamu. Lin Feng, jangan dorong. Karma sudah tiba, takdir sulit dihindari. Lin Feng, kamu baik-baik sendiri. Di balik pintu, Yu, ternyata dua bersaudari. Aku memilih dengan benar. Lau yang jelas-jelas iri padaku. Hanya Dewa Jodoh dan Nenek Hua yang merupakan orang baikku. Malam ini mereka akan menjadi istriku. Kamu pakai timbangan kebahagiaan di atas meja. Itu lebih baik. Ah, baik. Jangan lihat aku seperti itu. Ada adikku juga. Ah, baik. Tuan Lampiu. Gadis di luar sana tidak boleh disentuh. Lebih baik gadis cantik dari desa wanita, lembut dan baik hati. Dan dengan rela menungguku. Tuan Lampu, minumlah anggur pernikahan ini, kita akan mengikat janji seumur hidup. Aku dan kakak akan melayanimu dengan baik seumur hidup. Ah, baik. Ah. Lin Feng, jangan minum anggur. Li Xiaolan. Ah, Lin Feng, jangan minum anggur. Beracun. Kamu harus ingat, jangan sekali-kali tidur di ranjang itu.
Juga jangan minum anggur pernikahan itu, kalau tidak. Kakak Feng, ini anggur buah buatan ayah dan ibu. Ayah bilang, semakin enak anggurnya, semakin keras sifatnya. Anggur tumpah ya sudah, aku tuangkan lagi untukmu. Aku belakangan agak alergi alkohol, boleh ganti dengan teh? Baiklah, karena Tuan Lampu sudah sampai di desa perempuan kami. Pasti sudah lelah. Kalau begitu, arak pernikahan kita minum lain kali saja. Tuan Lampu, cepatlah istirahat di tempat tidur. Aku dan kakak akan melayanimu dengan baik, memijit punggungmu. Meskipun kami tidak punya banyak pengalaman, tapi kami sedikit-sedikit bisa melayani pria. Ini bagaimana? Jangan-jangan mereka. Itu, aku ada urusan, aku pergi dulu ya. Bisa kabur? Laoyang, kamu masih di sini? Ini sebenarnya bagaimana? Aku sudah menduga kamu akan kembali, jadi menunggumu di sini. Laoyang, Li Xiaolan. Li Xiaolan benar-benar dalam salah? Aku baru saja mendengar dia berteriak di desa perempuan. Dan juga Ayao, ABI, mereka sama sekali tidak seperti orang normal. Aku dengar dari penduduk desa, Li Xiaolan ini tidak patuh aturan. Dibohongi acui sampai ke desa, ingin kabur, tidak berhasil, mungkin. Sudah tidak ada harapan lagi. Dan juga Shaoqiang itu juga tidak terlihat. Keduanya mungkin sudah mengalami nasib buruk. Laoyang, kamu benar, arak pernikahan ini beracun. Desa ini memang bermasalah, mereka ingin membunuhku. Cepat bawa aku kabur dari sini, Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Tidak bisa kabur. Apa maksudmu? Kamu sudah membuka pintu nafsu sejak ujian jodoh pertama. Sudah terikat erat dengan aturan desa perempuan. Tidak ada jalan kembali. Lin Feng, bagaimana? Gadis-gadis desa perempuan kami, apakah tidak ada yang kamu sukai? Lin Feng, baru bertemu dua gadis, langsung kabur. Apakah tidak puas dengan pelayanan mereka, atau tidak puas dengan sambutan desa perempuan kami? Atau kamu tidak ingin melanjutkan ujian? Pesta ujian hati akan segera dimulai, keluarlah. Jangan buat semua orang menunggu. Ah, Laoyang, bagaimana ini? Harus bagaimana? Aku sudah meramalkan untukmu, tidak ada jalan kembali. Jika kembali pasti mati, hanya maju yang ada harapan hidup. Laoyang, tolong aku. Ingat, nanti di pesta ujian hati, apapun yang mereka berikan untuk dimakan atau diminum, jangan sentuh. Harus menjaga hati, baru bisa melewati cobaan ini. Setelah datang ke desa perempuan, semuanya tidak bisa kamu tentukan. Pesta ujian hati adalah untuk menguji kecocokanmu dengan Ayao dan ABI, jika jodoh sudah ditentukan. Secara alami bisa bersatu. Tuan Lampu, akhirnya kamu datang. Kami sengaja meminta dapur memasak hidangan favoritmu. Cepat duduk dan cicipi. Ayao, Abi, nenek sudah tua. Tidak akan melihat kalian muda-muda mesra. Aku akan menunggu di luar dulu. Selanjutnya, Lin Feng serahkan pada kalian. Aku ingin lihat, apa yang bisa kalian lakukan padaku. Tuan Danyuan, kamu alergi alkohol.
Aku sengaja menyiapkan teh untukmu, katamu, ganti alkohol dengan teh. Tuan Deng Yuan, aku dengar dari Nenek Hua kamu sering bekerja di proyek. Jarang pulang ke rumah. Iya, sering ikut proyek, sudah 2 tahun tidak pulang. Cobalah hidangan ini, lihat apakah rasanya seperti kampung halaman. Kami berdua akan menemanimu mengobrol, agar kamu merasakan suasana rumah. Ayao dan Abi memang wanita yang pengertian. Bersama mereka sangat nyaman. Masalah Zhao Qiang Li Xiaolan. Mungkin hanya kebetulan. Tuan Deng Yuan, cobalah daging merah ini. Aku sengaja memasaknya dengan ciri khas kampung halamanmu. Hanya sepotong daging merah, apa yang tidak bisa dimakan? Ingat, nanti di jamuan Shouxin, apapun yang mereka berikan. Minuman apapun, jangan disentuh, pertahankan hatimu. Baru bisa melewati ini. Aku belum terlalu lapar, minum air dulu saja. Tuan Deng Yuan, minumlah teh ini dulu. Teh ini dibuat oleh ibuku, sangat harum. Kamu pasti suka. Ah, tidak, tadi aku buru-buru bertemu kalian. Lari agak cepat, sekarang perutku agak tidak enak. Tidak bisa minum teh. Adik, sepertinya Tuan Deng Yuan tidak lapar malam ini. Kalau begitu, kami akan menemaninya. Asal bisa bersama Tuan Deng Yuan. Kami tidak akan kesepian malam ini. Kakak, kenapa Lin Feng begitu keras kepala? Ini hanya Eugene makan dan Sinta. Dia malah mendengarkan orang lain, bahkan tidak berani menyentuh makanan. Siapa suruh hatinya tidak tulus? Dia dengan Abi dan Ayao. Sudah ada jodoh dari kehidupan sebelumnya. Semua tercatat di buku jodoh ini. Benar, asal dia mau menekan cap jari di buku ini, maka jodoh ini akan berlanjut. Sayangnya, Ternyata jamuan Shouxin hanya ujian, buku jodohlah kuncinya. Tidak heran dia tidak percaya. Selalu ada orang di sampingnya yang menghasut. tapi dia lupa, kamilah yang membantunya mencari jodoh. Hidangan itu, tetap Abi dan Ayao. Dibuat sesuai selera kampung halamannya. APA Masalana? Sudahlah, jodoh ditentukan langit, tapi manusia juga harus berusaha. Begitu dia sadar, pasti akan melihat ini di meja. Buku jodoh, tergantung apakah dia punya keberuntungan. Tuan Lampu, tadi kamu tertidur karena lelah ya? Lupa urusan penting. Ini buku jodoh desa kami. Setelah mempersembahkan kepada leluhur, cukup tekan cap jempol di sini. Jodoh kita akan resmi ditetapkan. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Asalkan dia mau menekan cap jempol di buku itu. Jodoh ini bisa berlanjut. Sayang sekali. Lau yang mungkin benar-benar iri padaku. Sampai membuat cerita palsu tentang makanan beracun. Tuan Lampu, katanya tidak lapar. Cobalah daging ini, sesuap saja. Cuma 1 gigitan, tidak akan mati meski keracunan. Rasanya persis seperti masakan ibuku. Enak. Pelan-pelan, minum teh dulu. Enak. Daging dimakan, teh diminum, apa yang salah? Aku terlalu curiga tadi. Sekarang aku percaya pada kalian berdua. Berhenti. Lin Feng, kamu gila? Ini bukan masakan kampung halaman. Ini makanan jahat dari daging busuk dan tanah kuburan. Sekali kamu memakannya,
energi hidupmu akan tersedot. Dan berubah menjadi mayat hidup tanpa akal. Omong kosong. Rasanya persis seperti masakan ibuku. Mana mungkin daging busuk? Semua bagian belakang menghadap ke atas, pertanda sial besar. Buku jodoh ini terbuat dari jimat pengunci jiwa. Begitu kamu cap jempol, jiwamu akan terkunci erat. Kamu lupa li Shalon? Dia jadi gila setelah makan makanan di sini. Sekarang tidak tahu entah hidup atau mati. Ah, Lin Fong. Jangan main merak. Jangan minum arah. Huek. Tuan Lampu, dia sengaja menekan nekamu. Ha! Orang ini tidak tahan melihatmu bahagia, sengaja membuat cerita menakutkan. Hanya ingin merusak jodoh kita. Yang Xianyu, kamu benar-benar pandai cari celah. Sedikit lengah, kamu sudah menyusup lagi. Sebelumnya tidak kulakukan apa-apa. Sekarang datang lagi, berkali-kali mengacau. Apa maumu sebenarnya? Yang Shenyu, Lin Feng sedang menjalani ujian, Tuan Lampu. Sebentar lagi akan mengikat hidup selamanya. Kamu malah bawa beberapa koin receh. Sebagai tipuan, berani-beraninya bicara omong kosong di sini. Ini bukan tipuan, ini adalah Liu Yao Najia. Tuan Lampu, jangan sekali-kali percaya omongannya. Kamu tadi sudah makan daging, minum teh juga, kan tidak ada apa-apa? Makanan Turkitak APA, talisman pengunci jiwa, semua palsu. Dia hanya iri kamu, bisa menikahi aku dan adikku, sengaja menakut-nakuti kamu. Apakah Lau yang lagi menakut-nakutiku? Wajar saja dia tidak percaya, soalnya selalu ada orang di sampingnya yang menghasut. Tapi dia lupa, kitalah yang sebenarnya membantunya mencari jodoh. Lin Feng, jangan. Tertipu oleh penampilan luar ini. Sekarang kamu memang tidak apa-apa. Tapi begitu energi positif terserap lebih banyak, kamu akan menjadi mayat hidup. Yang, kesabaranku padamu sampai di sini. Kalau berani bicara satu kata lagi, kamu sendiri yang tanggung risiko hidup mati. Xiao Feng, keluarga besar kita hanya mengandalkan satu-satunya keturunanmu untuk meneruskan garis keturunan. Tapi kamu sudah lebih dari 30 tahun belum punya istri. Aku dan ibumu susah tidur bolak-balik di malam hari. Ini salah kami tidak punya kemampuan, tidak bisa cari uang, dan sakit-sakitan. Menyusahkanmu sampai usia segini belum dapat istri. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, harus berusaha. Lin Feng, malam ini harus bertahan. Tunggu sampai pagi energi negatif hilang, kebenaran akan terungkap. Kamu pikir aku masih percaya padamu? Lin Feng, Sudah, Lau Yang. Aku tahu kamu selalu punya alasan untuk menghalangiku. Tapi aku sudah makan daging, minum teh, tubuhku baik-baik saja. Aku tidak bisa mendengarkanmu lagi. jangan-jangan. Ini semua jebakan, jangan. Ini semua jebakan, jangan. Selesai. Mereka semua baik-baik saja, aku juga. Lau Yang, masih mau bilang apa? Kiamat apa? Mayat hidup apa? Semua itu hanya karanganmu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Tuan Lampu, aku tahu kamu pasti akan menandatangani. Tidak akan percaya omong kosong orang ini. Nenek Wayang mengkirakan kita Tuan Lampu, benar-benar layak. Kita serahkan hidup kita. Lim Feng, Kemudana Yawabi. Sudah terikat dalam pernikahan, malu-malu apa lagi? Iya dong. Iyalah, hahaha. Tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Yang, kami wanita desa memperlakukanmu dengan jujur. Tapi kamu malah bicara omong kosong di sini. Sekarang Lin Feng dan Ayao Abe sudah terikat dalam pernikahan, apalagi yang bisa kamu katakan? Aku tidak tahu apa tujuanmu, terus-menerus ingin memisahkan. Kami dan Feng Ge, sebenarnya apa niatmu? Orang seperti ini, setiap hari bertingkah gila, hanya tidak tahan melihat orang lain hidup bahagia. Pantas saja tetap lajang seumur hidup. Lau Yang, aku tidak hanya makan sayur, tapi juga minum teh, cap jempol. Sekarang aku baik-baik saja. Di mana jebakan yang kamu katakan? Di mana konsekuensi yang kamu katakan? Aku mengerti. Makhluk jahat yang ingin menyakiti orang, semuanya merasuk perlahan. Sekarang, dia belum masuk ke sumsum darahmu. Jadi, kamu tidak bereaksi keras, tidak lama lagi. Dia akan menyedot energi positifmu, membuat organ dalammu membusuk. Lalu, mati dengan 7 lubang mengeluarkan darah. Ternyata, energi jahat sudah masuk ke jantung. Cukup. Jangan cari-cari alasan lagi, kamu terus-terusan.
menghalangiku mencari jodoh. Hanya tidak tahan melihatku bahagia. Jika aku percaya lagi, aku akan memakai namamu. Yang Xuanyu, kami di desa perempuan. Selalu menganggapmu tamu, bersikap sopan, siapa tahu. Kamu berulang kali memecah belah, merusak aturan desa. Jangan salahkan aku tidak sopan, bawa dia ke kamar samping. Jaga baik-baik, besok pagi usir dari desa, tidak boleh kembali ke desa lagi. Ibu Hua. Aku bisa pergi sendiri. Xiao Feng, dengarkan nasihat terakhirku. Jangan percaya mereka, kalau tidak kamu akan terjebak di sini, Xiao Feng. Urusanku, tidak perlu kamu campuri. Lin Feng, selamat kamu lulus. Ujian kedua, kamu dan Ayao Abei sekarang sudah menjadi pasangan yang diakui desa perempuan. Ibu Hua, apakah aku bisa membawa mereka pulang? Menemui orang tuaku, lalu. Lin Feng, sabar, tidak bisa terburu-buru. Kamu mungkin tidak tahu, Ayao dan Abei adalah gadis paling berharga di desa kami. Mereka mewarisi tubuh suci leluhur. Sangat mudah hamil. Tubuh suci. Mudah hamil. Jika kamu ingin membawa mereka pergi, harus melewati ujian terakhir, yaitu ritual pemutusan. Ritual pemutusan, Ibu Hua, apa yang kamu lakukan? Ritual pemutusan? Apakah kamu menyesal menikahkan Ayao dan Abei denganku? Ini aturan desa perempuan, tentu kamu juga bisa memilih tidak mengikuti ujian, maka kamu harus bersama Ayao Abei. Selamanya tinggal di sini. Jangan percaya mereka, kalau tidak kamu akan terjebak di sini, Xiao Feng. Kalau aku harus tinggal di desa perempuan seumur hidup, bagaimana dengan orang tuaku? Kenapa? Dekat? Bu, Wanggan desak Fengge. Aku percaya Fengge pasti akan ikut ujian ketiga. Karena semuanya sudah sampai di titik ini, tak ada lagi yang perlu kusembunyikan. Leluhur desa perempuan kami konon berkaitan dengan dua dewa jodoh. Jadi hubunganku dengan desa perempuan ini ternyata bantuan. Dewa jodoh? Mereka menguji dan memilih pria terbaik untuk bersatu dengan tubuh suci muda hamil, melanjutkan keturunan. Tubuh suci muda hamil. Ayao dan Abei sudah mendapat berkah tubuh suci. Lihat, tubuh mereka montok, pinggul bulat, kaki lurus. Yang lebih langka, haid mereka teratur, rahim hangat, sangat cocok untuk punya anak. Sangat mudah hamil. Hahaha, bukannya menikahi istri itu untuk punya anak dan memuliakan keluarga? Kalau Ayao dan Abei bisa langsung hamil anakku, pasti membuat para bujangan di desa iri. Orang tuaku juga pasti senang sekali. Hehehe. Sebenarnya Eugene Ketega sangat mudah. Cukup meneteskan darah kalian bertiga ke kuali persembahan dalam upacara besok. Untuk memberitahu leluhur. Nanti leluhur akan mencabut tubuh suci Ayao dan Abei, memilih tubuh suci baru dari gadis lain di desa. Kau bisa bawa mereka pulang, beranak pinak. Sesederhana itu? Ayao, Abei, kalau aku benar lulus ujian, kalian benar mau ikut aku pulang dan hidup tenang? Fengge, sejak pertama lihat, kami sudah memilihmu. Begitu tubuh suci kami hilang, kami akan ikutmu pulang. Benar, kami sudah lama ingin lihat dunia luar. Asal bersama Fengge, kemana saja boleh. Ayao, Abi, besok upacara persembahan. Malam ini kalian harus puasa. Jangan sampai bergairah. Tidur terpisah. Lin Feng. Rezeki sudah dekat, kenapa tidak bisa tidur? Ah sudahlah, bangun pagi lihat-lihat. Aku diawasi. Menantu Lin, mau kemana? Aku cuma bangun pagi, lihat-lihat. Tidak mau pergi. HMPH, lebih baik begitu. Kalau kau coba pergi. Jangan salahkan kami. Sudah.
Aku sudah terpilih sebagai pasangan di desa perempuan. Kenapa kalian berjaga-jaga seperti ini? Mencurigaiku? Atau desa perempuan benar punya rahasia memalukan? Hei kamu, tunggu dulu, Paman Lin. Eugene Ketiga ini. Belum lulus kan? Kamu masih orang luar. Bukan menantu resmi desa perempuan ini. Urusan desa ini, jangan banyak tanya. Ya sudah, kalian sibuk dulu. Rahasia desa perempuan kalian. Aku juga nggak tertarik tahu. Aku tidur lagi dulu. Tolong. Itu suara Li Xiaolan. Li Xiaolan berubah jadi begini, serem banget. Zhao Qiang juga hilang, dan aku sudah menikahi Ayao dan Abei, tapi mereka malah memata-matiku. Jangan-jangan desa perempuan ini benar-benar jebakan? Ewu. Makhluk jahat yang ingin menyakiti orang, biasanya bekerja secara diam-diam. Sekarang dia belum masuk ke sumsum darahmu, jadi kamu belum bereaksi keras. Nggak lama lagi, dia akan menyedot energi positifmu, membuat organ dalammu membusuk. Lalu kamu akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang. Jangan-jangan benar seperti yang dikatakan Yang Xuanyu. Makhluk jahat sudah masuk ke tulang dan darah? Enggak. Pasti karena aku kurang tidur tadi malam. Ini baju Zhao Qiang, kan? Jangan-jangan dia juga kena masalah? Desa perempuan ini terletak di posisi Tiansha. Ada makhluk Yinsha. Sangat berbahaya. Cepat ikut aku, jangan sembarangan. Jangan-jangan benar seperti kata Lao Yang, desa ini punya makhluk Yinsha? Enggak, desa ini pasti ada masalah. Lao Yang? Aku harus tanya jelas sama Lao Yang. Hei, Lao Yang. Lao Yang, buka pintu. Tolong aku, Lao Yang. Tolong aku, Lao Yang. Lao Yang, aku salah. Kali ini aku benar-benar salah. Kamu benar sebelumnya, desa ini memang aneh. Tolong aku. Sekarang baru tahu takut? Aku baru lihat baju Zhao Qiang, penuh darah. Dan Li Xiaolan itu. Dia berteriak-teriak di dalam kamar, jendelanya penuh cap tangan darah. Lihat. Aku baru memberikan nasib mereka berdua. Raymona. Menunjukkan roh tersesat masuk Sha, artinya energi hati mereka. Terbelit dengan Yinsha di desa ini. 9 dari 10, nasib buruk menanti. Ah, selesai. Mereka sudah selesai. Selanjutnya giliranku. Hei, Lao Yang. Sekarang aku benar-benar percaya kata-katamu. Aku yang salah sebelumnya. Lao Yang, tolong aku. Lin Feng, kamu kenapa? Lin Feng, ada apa? Cepat, minum pil ini, tenangkan jantung dan pembuluh darah. Lao Yang, di saat-saat penting, kamu memang yang paling bisa diandalkan. Oh iya, apa namanya? Upacara pemutusan, pasti bukan sesuatu yang baik. Aku tidak mau pergi, Lao Yang. Cepat bawa aku kabur dari sini. Ayo pergi. Kabar, mau kabur kemana? Seluruh desa penuh dengan mata-mata mereka. Kalau keluar sekarang, sama saja dengan menyerahkan diri. Tidak bisa, Lao Yang. Kamu tidak bisa hanya berdiri diam melihat. Aku terjebak di sini. Bukannya kamu bilang ada cara? Coba pikirkan lagi. Cari lagi cara lain. Lihat, roh jahat sudah melilitmu. Sejak kamu menandatangani buku jodoh dengan cap jari, kamu sudah terikat dengan roh jahat di desa ini. Ah tidak, Lao Yang. Aku belum menikah. Aku tidak bisa mati di sini. Orang tuaku masih mengharapkanku untuk meneruskan keturunan. Sudah kubilang, begitu kamu ikut ujian ini, tidak ada jalan kembali. Satu-satunya cara adalah lulus ujian dan menemukan kunci untuk memecahkan situasi ini. Kalau tidak, roh jahat akan menghisap energimu sampai habis. Sekarang satu-satunya jalan adalah lulus ujian ini. Aku akan meramal lagi untukmu.
Aku ingin tahu, apakah upacara pemutusan ini benar-benar ada jalan keluar? Fokuskan pikiranmu. Bayangkan apa yang ingin kamu tanyakan, lalu lempar Keskivi Komeya. Upacara pemutusan akan segera dimulai. Ada yang melihat Lin Feng? Tidak. Aku tadi melihatnya di sini. Hastija Tadak Cho. Cepat cari. Ya. Lau Yang, apa artinya ini? Gua Li berubah menjadi Gua Kun. Api masuk ke dalam tanah. Pertanda Mingyi. Ah, jangan bicara hal-hal yang tidak bisa kupahami sekarang. Apa artinya ini sebenarnya? Artinya masih ada secercah harapan. Ah, bagus sekali. Bagus sekali. Mari cari di dalam rumah. Ya. Lau Yang, mereka akan datang. Cepat cari cara. Bagaimana ini? Jangan panik. Menurut ramalan, hari ini tidak boleh ada pertumpahan darah. Lalu... Ah, ternyata kamu. Ada yang melihat Lin Feng? Tidak. Kamu diam saja di sini. Nanti akan kami antar pergi. Ayo pergi. Kakak, jangan-jangan Feng Ge tidak berani datang? Tidak mungkin. Feng Ge, akhirnya kamu datang. Kukira kamu tersesat. Feng Ge, tadi malam tidak tidur nyenyak ya? Kok wajahmu agak pucat? Tidak apa-apa, aku cuma sedikit terlambat di perjalanan. Yang penting sudah datang, tidak melewatkan waktu yang baik. Ayo mulai, ujian ketiga, ritual pemutusan. Tet Skandara Marika Bertiga Kukwali Persembahan, Untuk Mengermati Leluhur. Menurut ramalan, hari ini tidak boleh ada pertumpahan darah. Feng, cukup teteskan darahmu, ritual akan selesai. Feng, biar aku bantu. Aduh, Lin Feng, ini langkah kunci dalam ritual pemutusan. Apa kau ingin mengingkari janji? aduh, aku agak pusing. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar? Tunggu? Waktu baik tidak bisa menunggu. Baru saja muncul di dekat kamar. Apa kau lagi terpengaruh oleh siang itu, Feng? Kau tidak ingin membawa kami pergi lagi? Ada apa dengan Lin Feng ini? Istri yang baik tidak mau, cuma perlu setetes darah. Ritual akan selesai. Apalagi yang kau ragukan? Kakak, kita baik hati membantunya cari jodoh, tapi dia malah lebih percaya orang lain. Siapa suruh dia bodoh? Kita mau bantu saja susah. Orang itu cuma iri melihat 3 temannya. Sudah punya pasangan. Tidak, ada yang tidak beres. Kakak, apa kita masih mau membantunya? Sudahlah, kita kan Dewa Asmara, tentu harus membantu orang. Mewujudkan jodoh. Ayah, aku mau permen. Aku juga. Xiao Feng, Bei dan Yao sudah bikin pangsit. Cepat duduk dan makan bersama. Ayah, Ibu. Ini gambaran masa depan, keluarga yang harmonis. Dewa Asmara ingin membantuku, tapi Lau yang terus menghalangi. Siapa yang harus kupercaya? Lin Feng. Sao Qiang, kau baik-baik saja? Kenapa? Berharap aku celaka? Kau baik-baik saja? Tidak mungkin. Bajumu penuh noda darah. Baju berdarah itu membuatmu ketakutan? Itu baju ayah mertuaku. Dia menyembelih babi untuk menjamuku. Aku ikut membantu.
Jadi Bajuku Kenagara. Kalau begitu, Lau yang itu tahu sedikit ilmu metafisika, lalu mengarang cerita aku celaka. Kalau aku pulang, akan kucabut lidahnya. bagaimana dengan Li Xiaolan? Dia suka hal-hal mesum, mungkin sekarang. Masih tidur. Lin Feng, desa kami adalah tempat berkah. Siang itu tidak suka melihat orang lain bahagia. Cepat, teteskan darahnya. Jangan sampai lewat waktu. Ayah, Feng Ji. Kalau lewat waktu, leluhur nggak bakal kasih restu. Sekarang cuma nusuk dikit, nggak sakit kok, Feng Ge. Masa kamu nggak mau bawa kita pergi? Jangan ada yang bergerak. Yang Suanyu, mau ngapain lagi lo? Awas lo kalau asal bicara, nanti gue laporkan polisi. Lapor polisi? Gue sendiri polisi. Kalian ini sindikat perdagangan orang. Sama jualan organ. Udah ngapain aja? Nggak usah gue jelasin lagi. Semua tetap di tempat, ikut investigasi. Akhirnya kamu datang juga. Sebenarnya gue polisi, besok harus bisa nahan waktu. Apapun yang terjadi, gue pasti bawa kamu keluar. Percaya sama gue. Tapi Laoyang, sebelumnya gue belum sempat nanya. Ini sebenarnya gimana sih? Kamu kan master metafisika. Kok tiba-tiba jadi polisi? Master Metafisika? Cuma setengah-setengah, baru belajar. Terus dewa jodohnya mana? Ini semua sebenarnya apa sih? Oh, maksudnya dua orang itu ya? Mereka berdua bukan dewa jodoh, tapi anggota penting sindikat kriminal ini. Desa perempuan ini bukan tanah suci jodoh, melainkan markas kejahatan yang mereka siapin. Teman kamu itu sebenarnya sekutu mereka. Terus mereka gimana? Bawa semua balik buat dicatat keterangan. Siap? Xiao Feng, lihat, ini yang disebut master lampu jodoh, tubuh subur. Dewa jodoh, cuma kebohongan yang mereka buat, tujuannya yaitu pakai mistik metafisika buat ngebodohin kalian. Para lajang yang pengen dapat jodoh. Sejak 3 bulan lalu, polisi udah curiga sama keanehan di desa perempuan. Gue menyamar di sini buat kumpulin bukti kejahatan mereka. Apa? Master Raymond, Liu Yanajia. Cuma buat nutupin identitas gue. Jadi Laoyang, kamu menyamar emang benar, terus mimpi gue? Ilusi istana dewa jodoh itu jelasinnya gimana? Kamu lihat perapian itu enggak? Dupa di dalamnya. Dicampur obat halusinasi. Setiap kali kamu mau tidur, ngirup gas ini banyak-banyak. Mereka yang pura-pura jadi dewa jodoh. Manfaatin ini buat ngendalin dan ngebimbing mimpimu. Cuma, mereka pakai hipnotis buat ngebimbing kamu. Milih gambaran yang paling kamu pengen lihat, buat nipu kamu. Gue tahu sekarang. Jadi waktu di lokasi konstruksi, Zhao Qian juga ada, dikasih obat diam-diam. Mereka udah nargetin para lajang di lokasi konstruksi. Bener, tugas Zhao Qian yaitu nipu kamu sama Li Xiaolan, buat datang ke sini. Iya, bagaimana kabar Li Xiaolan? Tenang saja, dia sudah kami selamatkan. Laoyang, mual-mualku ini kenapa ya? Terus, yang kamu kasih aku makan tadi apa sih? Mual-mualmu itu cuma karena terlalu tegang. Kamu menakuti diri sendiri. Pil yang aku kasih itu sebenarnya cuma coklat biasa. Hah? Gak bisa nikah sama 2 istri, gak terlalu sedih kan? WKWKWK. Di dunia ini sebenarnya gak ada hantu. Semua Sarita Serum ITU. Petunjuk dewa, cuma orang yang terperangkap dalam labirin untung rugi. Memanfaatkan nafsu untuk memainkan wayang kulit di hati orang.